Halo semuanya, selamat datang di acara Meet the Founders ya. Jadi Meet the Founders ini salah satu acara komunitas 7 bulan dan pengen juga diadakan secara rutin. Jadi acara ini tuh idenya adalah saya ingin mengundang banget pembicara yang dapat menginspirasi kita semua. Nah, Meet the Founders ini uniknya adalah kebanyakan mungkin saya akan undang beberapa pembicara yang sudah mempunyai bisnis atau menjalankan bisnisnya. Gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kamu nih pengen bikin usaha sendiri atau mungkin sedang menjalankan usaha tapi mungkin ngerasa aduh apalagi nih yang bisa dilakukan, kamu juga bisa nemu inspirasi di acara ini Meet the Founders ya. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, sahabat saya sendiri, teman terbaik. Bu Inta Heruwanto. Hai, lagi cerdas. Oke, jadi Inta ini kita kenal sejak awal 2018 ya. Awal 2018, aku ingat banget. Jadi Inta itu dulu sering banget datang untuk kelas yoga. Ya, karena sering ketemu di 7 bulan, terus kita mulai mulai ngobrol-ngobrol ya. Mulai ngobrol-ngobrol dan akhirnya semakin dekat. Nah, apalagi tahun kemarin Inta ngajak aku untuk ikutan kelas Qigong sama Tai Chi. Nah, jadi kalau kamu tahu aku sekarang juga ngajar Qigong sama Tai Chi, Inta juga ngajar. Tapi kami belajar bersama-sama dengan Sensei Shifu Pak Henry. Gitu. Nah, sejak saat itu mulai banyak banget nih ternyata banyak sekali yang bisa dibagikan nih ceritanya Inta yang aku yakin bisa sangat bermanfaat untuk kamu semua yang lagi nonton. Oke, kita mulai nih ya Tak ya. Oke, nah jadi yang setahu aku Mama Kanin itu adalah catering empasi, makanan pendamping ASI. Ya, dan ternyata Mama Kanin udah berjalan 10 tahun guys. Gila ya 10 tahun, luar biasa loh 10 tahun. Dan aku tahu banget jalanin usaha tuh sama sekali nggak mudah gitu ya. Kita ceritain dong Tak, awal mula Mama Kanin berdiri tuh kayak gimana sih sebenarnya? Awal mulanya itu adalah waktu itu aku baru selesai S2. Terus jadi waktu itu nyoba untuk lagi mikir mau kantoran apa usaha sendiri ya. Cuma karena baru pulang S2, ya udah deh aku coba kantoran dulu sempat kantoran dulu. Terus akhirnya ternyata kok udah nggak ada passion buat ngantor lagi. Gitu. Akhirnya ya udah aku coba apa sih yang bisa aku lakukan untuk usaha sendiri, karena backgroundku itu di rumah itu mamaku itu emang kuliner sejati, dalam artian emang dia itu bisa mengolah segala sesuatu dari yang bahan-bahan sisa sampai jadi makanan yang enak, mungkin karena dari situ kali ya. Terus kebetulan saat itu juga kakakku itu dulu baru punya anak, jadi aku mulainya tuh bahkan dari dulu sebelum nikah berarti ya. Oh, sebelum nikah udah bikin usaha empati ini ya? Luar biasa. Untuk survival. Jadi berdasarkan background di rumah mamaku yang suka masak dan ketitipan keponakan, jadilah Mama Kanin gitu. Pada nyangkanya tuh karena aku punya anak, padahal aku nikah aja belum. Nikah aja belum ya? Belum. Tapi kalau Mama Kanin sendiri artinya apa? Kenapa namanya Mama Kanin? Kenapa nggak Mama Inta? Karena belum jadi mama-mama. Karena artinya ibu kelinci, artinya cetek banget nggak sih? Ibu kelinci. Kamu suka kelinci? Aku suka kelinci dan Mama Kanin itu bahasa Swedia, karena dulu aku sekolah di Swedia. Jadi pengen punya artian juga yang kalau kelinci kan anaknya banyak, jadi pengennya bisa banyak juga, bisa mengayomi banyak balita, Cie. Gitu. Nah, terus apakah benar, Cie? Apakah benar? Apakah benar ternyata Inta ini juga yang punya sekolah ibu kelinci? Oh ya, zaman dulu, zaman dulu aku dan beberapa temanku memang pernah memprakarsai berdirinya sekolah. Cuma sekarang sekolah ibu kelinci udah ada manajemen lain. Masih sama temanku juga, cuma sekarang sekarang aku sudah yang anak ketiga. Anak ketiga, lalu Mama Kaninnya makin berkembang, jadi kayaknya mesti ini deh, bagi-bagi tugas. Jadi aku sekolah ibu kelinci, Mama Kanin juga artinya kelinci ya. Jadi semuanya dulu serba kelinci. Ya, dulu sempat ngurus waktu lagi berdirinya, jadi ngeramu sekolahnya kali ya. Oke. Gitu. Terus kamu tadi bilang kamu belajar di Swedia itu berapa tahun, Tak? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Dan itu kenapa Swedia? Kenapa nggak negara Eropa lainnya? Jadi belum udah ketawa.
Jadi zaman dulu aku tuh dulu kalau ngelihat teman-temanku yang bisa sekolah di luar negeri tuh kayaknya wah kayaknya sekolah di luar negeri tuh seru kali ya gitu. Bukan karena tidak mencintai Indonesia, cuma kayak pengen punya teman baru. Apa sih rasanya punya teman yang berbeda negara dan bisa bertukar pikiran segala macam. Nah terus cuma karena aku dulu anaknya itu pengennya belajar terus. Widih. Bukan anak pintar ya, bedakan. Bedakan. Jadi aku mikirnya aku pengen sekolah di luar tapi gak pengen ketemu orang Indonesia. Biar gak usah maksudnya biar beneran belajar gitu. Itu di mana ya gitu. Terus itu faktor satu. Faktor kedua aku tahu waktu itu keadaan ekonomiku kayaknya orang tuaku tidak mungkin untuk mengirimkan anaknya ke luar negeri gitu. Karena kan emang dananya butuh sangat besar. Jadi waktu aku selesai S1 itu aku nyari beasiswa kemana-mana. Terus pas lagi nyari beasiswa kemana-mana, sedih juga sih sempat ditolak sana sini. Tiba-tiba entah kenapa aku ketemu ternyata negara Skandinavia itu free education. Ya, saat itu di tahun saat 2000. itu, sekarang udah bayar. Sekarang udah bayar mahal sekali. Jadi waktu itu aku iseng ngelamar itu juga ngelamarnya juga lumayan ribet karena ada di ujung berung ya negaranya. Di ujung dunia, terus nggak pakai agent, nggak pakai apa, semuanya ngurus sendiri, kok tiba-tiba keterima. Ya udah deh saya berangkat. Lalu ya gitu ya. Iya. Terus pas di sana banyak ketemu orang Indonesia nggak sebenarnya? Enggak ya. Dikit banget Dikit emang. banget ya? Dikit banget. Di sekolahku cuma aku yang orang Indonesia dan Oke. akhirnya ketemu sih satu Indonesia itu juga, tapi dia pertukaran pelajar Ketemu sih. pelajar. Oke. Terus selama di Swedia hal-hal apa yang paling berkesan selama tinggal di sana? Apa yang paling kamu inget tuh pas tinggal di sana? Pas tinggal di sana itu pertama kalinya aku belajar apa ya tentang kesamarataan kali ya. Kesamarataan itu semua aspek, mulai dari agama, mulai dari hubungan sosial, sampai ke nilai pun mereka nggak kenal angka. Maksudnya gimana tuh nggak kenal angka? Jadi kayak misalnya kalau kita ujian emang ada angkanya, tiap anak ada, tiap murid ada angkanya. Cuma in the end di sertifikat kita tuh nggak ada angkanya, cuma ada kayak lulus nggak lulus. Jadi mereka benar-benar nggak peduliin peringkat, Iya. nggak peduliin siapa yang pinter siapa yang blow on. Iya. Gitu. Terus sampai ke warna baju juga Mbak Tia. Jadi aku berangkat sebagai anak Asia yang warna-warni kan. Kayak seperti sekarang. Sekarang kembali. Pas sampai sana tuh aku shock. Aku culture shock sih Mbak Tia soalnya. Kok semuanya hitam. Tapi bukan dalam pakaian doang ya, sampai ke gedung juga. Oh. Jadi sampai ke gedung juga. Jadi mereka itu kalau di sana di Swedia itu mereka kayak mengutamakan kesederhanaan dan kesamarataan walaupun negaranya kaya banget ya. Gitu. Jadi emang kasarnya lo nggak boleh lebih hebat dari yang lain. Maksudnya kita sama-sama semua gitu. Oh, menarik ya. Lumayan menarik. Jadi ada yang sampai sana kaget terus jadi nggak suka banget, ada yang cinta banget gitu. Iya. Dan kamu termasuk yang cinta banget. Lumayan. Oke. Terus, nah, abis dari Swedia, kamu kan tadi pulang nih, ya kan? Kamu pulang. Nah, kamu jadi pernah ngerasain kerja kantoran sebenarnya ya? Sebelum berangkat kerja kantoran dulu, sorry. Jadi kalau menurut kamu tuh lebih enak kerja kantoran apa punya usaha sendiri? Tergantung sih dari nature-nya diri kita kali ya. Karena kan sebenarnya kalau banyak yang bilang kalau usaha sendiri katanya enak, bisa ngatur waktu sendiri, bisa ngatur kapan mau kerja kamu mau enggak. Tapi menurut saya semua itu bohong karena berpikirlah ternyata gitu ya, berpikirlah 5.000 kali untuk usaha sendiri. Kok aku jadi mematahkan semangat? Enggak, bukan gitu. Tapi memang kenyataannya nggak semudah itu kan? Nggak semudah itu, karena ternyata setelah walaupun aku mulainya udah dari sebelum nikah ya. Jadi waktu itu suamiku yang sekarang dulu kan udah pacaran, jadi dia emang ngedukung banget apapun aku lakukan. Jadi menurut aku sih yang paling susah, walaupun kedengarannya klise ya, membagi waktunya itu loh, luar biasa. Membagi waktu sama mungkin kalau sekarang 2020 udah banyak ya kursus yang gimana sih caranya jadi wira swasta gitu. Zaman dulu
Iya. Zaman dulu nggak ada yang, mungkin banyak tapi nggak ada yang Mungkin aksesnya memperingatkan mentally, secara mental. Itu Iya, nggak, aku ngerti sih, karena misalnya gini ya, misalkan aku dulu seneng kayak baca-baca cerita artikel pengusaha atau baca cerita suksesnya mereka kayak gimana. Cuma menurut aku sih lagi-lagi apa yang ditampilkan, apa yang kita baca itu kayak cuma 5-10%-nya doang deh yang ditampilkan, dan mereka selalu kayak the glory gitu ya, kejayaan atau suksesnya, tapi mereka nggak menceritain 95% kerja kerasnya setiap hari gitu kan. Iya. Sampai tadi kita sempat ngobrol sebelum ini rekam. Sampai tadi kita ngobrol kalau bikin usaha tuh kita sampai ngurusin cat warna, cat dinding ya ke toko kan? bangunan itu. Orang-orang kayaknya mikirnya kayak nggak sampai sana, nggak tahu sih gue. Cuma sampai ya ada fase-fase yang dimana aku bangun tidur yang mikirnya cuma usaha aja. Iya. Ya begitulah. Iya. Jadi ya menguras mentalnya 24 jam sih. Iya. Itu sih yang kayaknya apa ya, juga mungkin banyak orang yang mungkin nggak tahu ternyata segitu harus komitmennya gitu punya usaha, ya Yes, kan? benar. Ya karena yang tadi aku bilang mungkin dengar cerita orang ina itu atau nggak ngeliat gitu ya, bagus nih, tapi ketika menjalaninya tuh menurut aku kayaknya nggak semua orang itu bisa gitu loh untuk punya ketahanan banting itu ya. Gitu ya. Di garis bawahi, di bold, di rewind barusan. Oke. Nah, karena kan nih kamu 10 tahun. Terus terang aku jarang sih punya teman yang pengusaha yang sudah 10 tahun bisnisnya tuh jarang sih. Jadi Alias keras kepala. Jadi menurut aku kamu sudah melewati beberapa fase ya menurut aku yang mungkin mungkin kita di sini yang mungkin juga nonton punya bisa ngambil beberapa pelajaran penting nih kalau mau mulai usaha. Jadi Nita, misalnya nih yang nonton lagi pengen mau bikin usaha gitu ya, kira-kira tips apa saja sih yang bisa kamu kasih sebelum mereka memulai usaha? Jadi kayak biar maksud aku gini, terkadang kan kita bisa belajar di pengalaman orang lain. Kan kita udah gone through nih, misalnya kamu 10 tahun, aku di sini baru masuk tahun ke-5. Coba pasti ada lesson nggak sih, ada pelajaran kalau misalnya nanti ada orang yang mulai bisnis gitu ya, aku nih bisa ngasih hal-hal ini nih mungkin agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama atau mungkin mereka lebih secara siap mental. Nah, kalau menurut kamu apa aja tuh tipsnya? Yang pertama yang paling penting, usahain dulu untuk kerja sendiri dulu sebelum ngajak rekan. Tuh, garis kepala ini dikit ya. Aku garis kepala dikit nggak ada yang Karena bercanda, kalau guys. Terus nggak jadi bisnis itu kadang-kadang orang mikir, gue mau bisnis sama temen atau apalagi sama saudara gitu. Jadi buat apa? Biar mencari rasa aman. Sebenarnya menurut gue sih mantepin diri sendiri dulu aja, karena bisnis itu kejam. Hashtag kenyataan lagi ya, kenyataan. Bisnis itu kejam. Jadi gini maksudnya, jadi serius amat ya. Maksudnya jadi kadang-kadang orang suka lupa kalau bisnis ya bisnis, keluarga ya keluarga, teman ya teman gitu. Jadi itu harus dipisahin. Kalaupun kita mau bisnis sama seseorang yang kita sayang, bukan hanya kita kenal ya, dengan yang orang kita sayang, itu bahaya banget kalau nggak ada hitam di atas putihnya sih menurut aku. Itu pertama banget ya kalau mau mulai bisnis. Terlepas dari mau bisnisnya apa, mau apapun, mau cuma bisnis tahu, bisnis cireng, mau bisnis apa aja. Nah, menurut aku hati-hati di dalam pemilihan relasi sih menurut aku. Jadi kalaupun mau ngajak rekan atau sahabat atau siapa aja, tetap harus ada hitam di atas putih. Beberapa kali temanku yang datang ke aku nanya, tapi kalau aku sharing kayak gitu mereka suka nggak percaya. Jadi kayak nggak kok, aku udah temenan 500 tahun sama dia. Tetap aja ditulis aja buat kontraknya. Atau enggak, ini saudaraku sendiri, apalagi saudara sendiri, karena begitu nanti kita ada konflik, dan pasti ada konflik, nggak mungkin nggak, pasti ada, kan kita orang Indonesia ya, dan aku orang Jawa. Tanpa maksud mendeskripsikan, tapi ada faktor nggak enakan gitu. Dan gitu. lagi ada kontrak pun aja belum tuh menjamin ya. Yes, belum tentu menjamin. Apalagi nggak ada kontrak. Iya, kadang-kadang orang dikasih kontrak di awal itu kan suka takut duluan atau tersinggung duluan. Itu sih satu. Sama Nomor 1, catat. Apa tadi pertama? Mesti jelas apa-apa mau mesti jelas. Ya, jelas. Mesti jelas Mesti maksudnya. jelas. Dan kamu bilang kalau bisa mantepin diri sendiri dulu tadi ya? Iya, mantepin diri sendiri dulu aja. Maksudnya jangan berani untuk bisnis sendirian sih, menurut aku nggak apa-apa kok gitu. Kadang-kadang kan enggak, aku lebih nyaman kalau berdua, tapi harus jelas. Harus jelas. Oke. Gitu.
Oke, tadi udah nomor 1 ya, jadi mantepin diri sendiri dulu dan kalaupun kamu ingin bekerja sama dengan orang lain, itu mungkin saudara atau sahabat atau teman, jangan lupa adalah ada kesepakatan yang jelas, yang tertulis ya. Oke, terus yang kedua apa Tak? Yang kedua apa ya? Kesehatan mental itu penting. Jadi kalau bisa sesibuk-sibuknya kita ngurus bisnis, cari kegiatan lain untuk kesehatan psikis kita kali ya. Kalau sekarang aku sama Tia tai chi, cikung, curhat-curhatan di balik teh dan kopi. Temenku Tia doang ya sekarang. Di balik kerutan sehari-hari. Tapi emang sih kegiatan lain sih itu penting sih kayaknya. Jadi tadi kamu bilang kesehatan mental itu ada berhubungan dengan self care nggak sih? Terus misalnya tadi selain tai chi, cikung, apalagi yang kamu lakukan kayak rutinitas sehari-hari yang kamu ngerasa I can go through the day gitu? Ada nggak rutinitas kayak sehari-hari yang kamu lakukan? Kalau aku sih sekarang, apalagi sekarang kita lagi pandemi kayak gini ya. Dulu aku sempat ada fase di mana wah kayaknya kalau bisnis udah berjalan sukses tuh kayaknya kalau udah bisa ditinggal deh. Aku sempat gitu kayak bukan ninggalin sih, aku tetap ada, cuma kayak dari jauh. Cuma kayaknya kita tetap harus ngelihat tipe bisnis apa yang kita jalanin. Kebetulan aku F&B dan kebetulan aku kliennya lumayan bukan rewel harus teliti banget karena aku makanan bayi. Jadi jangan gengsi untuk nyebur lagi kali ya, karena aku sekarang nyebur lagi beneran kalau bisa datang tiap hari. Ya, karena itu buat quality control ya. Iya, sama sebenarnya sih lagi pandemi gini semua kan lagi surviving ya. Ya. Jadi kemarin itu yang aku lakuin besar-besaran adalah aku nyebur lagi, aku decluttering, melotot gitu. Decluttering kesehatan mental ternyata berhubungan ya? Berhubungan, karena aku declutteringnya itu sampai ke decluttering menu, decluttering SDM, decluttering lokasi. Jadi kalau aku boleh cerita dikit, di pandemi ini emang F&B kan agak tricky. Jadi banyak yang bilang kalau F&B itu masih banyak peminatnya kok, orang malah banyak yang pesen lewat ojek online. Cuma entah gimana sih, menurut aku sih sales tetap menurun kan. Jadi aku sekarang beneran decluttering dalam artian ngulik lagi dulu kosku yang paling gede apakah lokasi. Dan dulu pernah ada yang bilang sama aku, siapa ya, kayaknya salah satu mentorku bilang you don't need to heal everyone gitu. Jadi kita hanya menolong siapa yang kita sanggup tolong. Itu aku inget lagi. Jadi arahnya kemana? Arahnya ke pemotongan menu. Jadi dulu kan aku pengen ngerangkul semua ibu. Iya. Jadi aku pengen nyediain menu buat yang si ini, si itu, si ini. Kayaknya si ini harus ada yang tekstur. Yaudah, kayaknya aku tidak bisa membahagiakan semua orang. Jadi aku beneran ngekat apa yang nggak bisa, apa yang tenaga aku nggak bisa, gimana SDM ku cuma berapa, nggak bisa nge-hire pegawai lagi karena lagi COVID. Jadi kemarin aku rombak ulang dan sekarang aku ya yang penting karena lagi-lagi kita lagi ngomongin bisnis, jadi aku ngarahnya ke sales. Jadi apapun yang tetap sales jalan, tapi tidak menggunakan SDM yang terlalu heboh gitu. Jadi lebih fokus lah jadinya ya, bisa lebih fokus. Tertolong juga dengan pandemi, jadi lebih mikir panjang. Nah terus nih kamu hamil anak ketiga di tengah pandemi gini plus ngejalanin bisnis. Waduh, itu gimana tuh ya? Gimana? Nggak lihat uban-uban di situ. Nggak, karena aku aja yang nggak hamil kan cemas-cemas juga ya gitu. Nah apalagi yang udah hamil gitu kan, terus udah punya punya bisnis yang dijalankan setiap hari. Itu gimana tuh pengalamannya Tak selama ini? Pengalamannya sih di antara seminggu ada sekali mewek. Jadi kamu tidak sendirian ya kalau ada yang mewek di sana. Kalau udah WhatsApp Mbak Tia aku habis mewek, oke. Biasanya dia menjawab oke. Ya. Terus apa lagi? Kalau dibilang bahagia terus sih bohong banget, enggak sih. Karena pasti stres banget. Apalagi ngurusin kadang-kadang yang kesulitan terbesar bukan ngurusin customer, malah ngurusin tim sendiri gitu. Bukannya aku komplain tentang tim aku, tapi cuma kan aku tetap harus menjaga mentalnya mereka. Iya, itu yang kayaknya paling susah deh. Susah banget karena mental sendiri aja susah.
Ya, dan ternyata mungkin buat aku juga, ternyata kita sebenarnya nggak hanya sekedar sales atau apa ya, cuma kan kita nih juga memberdayakan tim Yes, gitu benar. kan, dan mau nggak mau kita jadi kayak terdorong menjadi leader gitu. Dan buat aku aja tuh being leader tuh like it's very hard gitu, it's very difficult dan kayaknya butuh, kalau karakter aku butuh proses yang sangat panjang. Ya, tapi kamu ngerasa juga gitu nggak sih, you need to be like the leader gitu? Karena mungkin yang kalau aku baca-baca tuh leader itu belum tentu, mungkin agak berbeda dengan bos, agak berbeda dengan cuma yang dagang doang. Leader tuh kayak you have to apa ya? Kayak empower people and you have to think very long term. Kalau menurut kamu gimana? Emang ada sisi leadership itu nggak sih dalam menjalankan usaha? Itu penting banget. Itu sebenarnya gue belajarin dulu teorinya waktu S2 tuh itu. Iya kan? Leadership. Tapi udah belajar Susah ya? teori pun nih ya. Dulu udah belajar teori kan. Teori leader. Jadi benar katanya Mbak Tia. Jadi bukan bos tapi leader yang baik tuh emang susah banget. Jadi apalagi setiap hari aku ketemu dengan berbagai macam karakter pegawai yang berbeda-beda. Gitu. Jadi emang sampai saat ini sih masih belajar sih Mbak Tia aku. Iya. Nggak bisa bilang aku juga udah jagoan juga karena Ongoing proses kayaknya never ending proses kalau yang itu. Oke. Cuma akhirnya balik lagi ke yang tadi sih, aku tidak bisa membahagiakan semua orang. Jadi emang gimana ya? Sekarang emang pendekatannya emang lebih ke harus dengerin, harus ngemong kali ya kalau jadi leader tuh. Kalau kata orang Jawa. Harus ngemong tapi harus tetap tegas sih mah. Nah, susah bener tuh. Oke, nah tadi kamu ngomong tentang bahagia nih. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Membuat aku bahagia, langsung merinding. Buat aku bahagia apa ya? Dulu pasti kalau aku ditanya gitu pasti aku jawabnya asal customer happy. Tapi kalau sekarang kayaknya asal tim saya happy. Nah, itu kan untuk bisnis. Kalau dalam personal life gitu, apa yang membuat bahagia dirimu bahagia? Diriku bahagia apa ya? Anak sehat, suami sehat. Anak sehat, suami sehat. Aku juga sehat. Kamu juga kesehatan. Kesehatan. Karena kesehatan itu mahal. Iya, benar lagi begini. Oke, tadi baru 2 poin tuh, Mak. Ya kan, yang pertama tadi mantepin diri sendiri sama ada kesepakatan yang jelas kalau kerja sama orang lain. Terus yang kedua tadi kesehatan mental itu penting, ya kan. Cuma lucu ya kalau yang ini ya, yang kesehatan mental sama yang nomor 1 tadi mantepin diri sendiri. Kalau aku nanya sama teman aku pengusaha yang cowok gitu ya, mereka tuh kok bisa banget memisahkan antara keluarga, bisnis, teman, itu kok mereka bisa sangat apa ya, sangat nggak tercampur-campur gitu loh. Menurut kamu ada perbedaan nggak sih kita menjadi perempuan? Nah, karena kalau dengar cerita mereka tuh kayak, oh ya gitu, cuma kayak kok aku nggak ngalamin yang begitu ya, karena kok buat mereka tuh like very clear gitu, dan terus mereka mungkin kalau kita misalnya mungkin kita bisa nangis misalnya atau curhat atau emosional, mereka tuh nggak punya sisi itu sih. Kalau aku dengar dari, aku baru 2 orang sih yang aku ini. Cuma menurut kamu ada perbedaan nggak sih menjadi pengusaha seorang perempuan dan laki-laki gitu? Apa enggak, deng, ibu juga ya, terutama yang menjadi ibu nih kompleks juga kan ya, Mak? Iya. Menurut kamu gimana? Menurut aku, jadi dulu gue ngantor, aku punya cita-cita paling nggak mau punya bos cewek. Karena dulu aku merasa kalau bos cewek itu emosional banget gitu. Dan sekarang kamu jadi bos cewek gitu. Sekarang aku jadi bos cewek, jadi judulnya menelan ludah sendiri. Jadi tapi belajar dari situ, jadi aku benar kata Mbak Tia sih, mungkin karena kita lebih punya empati yang besar kali ya. Cuma kadang-kadang emang tapi itu bisa dilatih sih menurut aku. Bisa dilatih ya? Ya mau nggak mau ya nggak bisa juga bisnis ngandelin empati doang, yang ada bangkrut menurut aku. Oh, that's interesting. Iya. Nah ya menurutnya di dalam makanin 10 tahun pun aku tuh mengalami up and down yang pasti kan. Jadi cuma nggak tahu kenapa aku juga kayaknya bebel banget, keras kepala. Setiap hari aku rasanya dulu curhatan aku pengen berhenti aja, tapi besok semangat lagi. Aku ini berhenti aja. Tapi besoknya semangat lagi. Dan aku udah pernah denger curhat ini dari tahun lalu sebenarnya. Titi kita udah aja. Kita lagi ngajak-ngajak kita udah. Karena ya memang nggak mudah sih. Itu faktor perempuan apa nggak, Mbak Tia? Aja nanya ke Mbak Tia.
Iya, Oh, ya jadi kalau secara umum sih menurut aku memang nggak mudah ya, emang tidak mudah. Cuma mungkin kalau perempuan kan kita punya cycle sendiri ya. Nah cycle ini kayaknya menurut aku pribadi secara personal aja ya, kayaknya ada pengaruhnya sedikit lah, mungkin nggak signifikan, tapi tetap ada pengaruhnya tuh cycle-nya kita juga. Makanya kalau aku pun karena kayak perlu mengenal diri juga ya, kapan sih waktu-waktu yang produktivitas misalnya kayak gitu, kapan aku kayak butuh waktu sendiri nggak mau diganggu. Kayaknya aku udah tahu tuh timingnya, kayak kalau buat aku perlu hal yang seperti itu gitu, karena buat aku ternyata pengaruh nih dalam aku mengambil keputusan ya kan, pengaruh dalam hal-hal dimana misalnya aku mau bikin program atau event, ternyata kok buat aku nih cukup ngaruh nih mental emosional, karena mungkin orang lain nggak ngaruh ya gitu, cuma ternyata buat aku pribadi karena aku ngerasa ada efeknya, aku perlu punya cara lain gitu untuk lebih bisa biar optimal gitu. tapi kayaknya makin sorry motong. Nggak apa-apa, terus Makin kesini aku rasa kayaknya bos cowok pun sebenarnya punya sisi empati yang tinggi. Kayak makin kesini mereka makin kebuka kan. Iya. Dan makin banyak kelas-kelas kayak kelas yoga, kayak course itu kayaknya aku pernah ketemu beberapa kali, emang mereka pebisnis pria. Jadi malah aku mikirnya dulu kalau cowok mungkin mereka dituntut masyarakat buat strong, buat tough gitu. Padahal mereka punya unyu-unyunya juga, sisi menye-menye juga. Cie pembelaan banget. Di dalam rumah ya, di dalam rumah. Ya, kayak ngerti, gitu, paham. Jadi kayaknya sekarang, tapi tergantung tipe bisnis juga ya. Iya. Nah terus kan ya, maksudnya dalam menjadi ibu ini juga, kamu kan apalagi ntar lagi tiga anak ya, menjadi ibu terus punya usaha itu kan terkadang beda gitu ya, perlakuan masyarakat kan kadang juga beda tuh kalau mau ke suami atau ke pria atau ke wanita. Misalnya gini, misalnya contohnya nih, misalnya anak sakit gitu ya, itu kan by default itu pasti ibu yang harus nggak kerja dulu nih, berhenti dulu deh bisnisnya, urusannya harus ke anak. Tapi kadang kalau suami nggak gitu pendekatannya yes. Jadi memang menurut aku tuh menjadi ibu dan punya pengusaha itu sebenarnya sangat kompleks juga sih. Iya, itu sebenarnya privilege kalau kita punya usaha sendiri sih. Iya. Ya, gitu. Jadi kan kita nggak perlu minta izin ke bos. Iya, betul. Jadi ada dua sisi sih, antara benar kata Mbak Tia tadi, ngerasa kok jadi gue yang stop kerja. Iya. Tapi sebenarnya emang itu keuntungan kalau kita punya keuntungan usaha kalau kita sendiri. justru punya usaha. Ya benar-benar. Oke.